Halo Sobat Prestasi, selamat datang Sobat Banten Prestasi. Saya akan menyampaikan berita apa saja yang ditekan Hukum Banten mulai tanggal 7 sampai dengan 11 September 2020. Bersama saya Irma, Dinas Pekan Banten Prestasi, selamat. Masuk ke berita yang pertama, mengawali minggu kedua di bulan September 2020 ini, kami Hukum Banten kembali melaksanakan apel pagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berikut berita selengkapnya. Senin, 7 September 2020, Kanwil Kumham Banten kembali mengawali minggu kedua di bulan September ini dengan melaksanakan apel pagi. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah ini diisi dengan arahan ke Kanwil yang mengajak kepada seluruh peserta apel untuk senantiasa bekerja dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga output yang didapat sangat memuaskan terutama terkait pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan Kanwil Kumham Banten sebagai satker yang berpredikat UBK. Pada momentum apel ini juga dilaksanakan pemberian spanduk ajakan memakai masker kepada 2 perwakilan pegawai oleh Kepala Kantor Wilayah. Spanduk ajakan memakai masker ini nantinya akan dipasang di depan rumah setiap pegawai Kanwil Kumham Banten yang tujuannya sebagai pengingat dan ajakan untuk memakai masker kepada masyarakat. Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Banten melaksanakan soft launching aplikasi Sistem Informasi Keamanan Keterlibatan Lapas atau SIKAMPAS di rutan kelas 2B Serang. Berikut berita selengkapnya. Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kumham Banten meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Keamanan dan Keterlibatan Pemasyarakatan atau SIKAMPAS melalui kegiatan soft launching aplikasi SIKAMPAS pada Senin 7 September 2020 di rutan kelas 2B Serang selaku pilot project penerapan aplikasi SIKAMPAS. Kepala Kantor Wilayah menyatakan SIKAMPAS ini merupakan sebagai terobosan Kanwil Kumham Banten di bidang pemasyarakatan untuk membentuk sistem berbasis IT dalam pengelolaan informasi kerawanan potensi gangguan kamtib di lapas dan rutan. Harapannya, setelah diterapkan di seluruh lapas rutan wilayah Banten, SIKAMPAS dapat diberlakukan secara nasional sebagai persembahan dari Kanwil Banten kepada Dirjenpas. Selain melaunching aplikasi SIKAMPAS, Kanwil juga menyerahkan sebanyak 1 unit kendaraan mobil minibus yang digunakan untuk transportasi pemasyarakatan kepada Kepala Rutan Serang, yang nantinya akan digunakan untuk pemindahan warga binaan pemasyarakatan. Selasa, 8 September 2020, Kanwil Kumham Banten menggelar fokus group discussion bersama dengan pemangku kepentingan kekayaan intelektual serta aparat penegak hukum Kota Cilegon. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kumham Banten menyelenggarakan kegiatan forum group discussion bersama dengan beberapa pemangku kepentingan kekayaan intelektual serta aparat penegak hukum Kota Cilegon pada Selasa, 8 September 2020. Kegiatan diikuti oleh 50 orang peserta yang berasal dari bidang hukum Kota Cilegon, Dinas Perdagangan Kota Cilegon, pelaku UMK dan IKM Kota Cilegon, serta beberapa aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, Kapolres Cilegon, Satpol PP Kota Cilegon, hingga PPNS Kekayaan Intelektual. Kepala Kanwil Kumham Banten Randika Dwi Prasetya berharap dengan kegiatan forum group discussion ini dapat terbentuk kerjasama yang baik dengan para aparat penegak hukum di wilayah Banten terkait pengawasan serta penanganan pelanggaran kekayaan intelektual. Selasa, 8 September 2020, Kepala Balitbang Hukum dan HAM meninjau langsung pelaksanaan pembangunan zona integritas di wilayah Kantor Wilayah dan UPT di wilayah Serang Raya. Ikut berita selengkapnya. Kepala Balitbang Hukum dan HAM Sri Pugu Budi Utami, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Razilu, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Informasi Birokrasi Nugroho, dan Kepala Pusbang Datin Balitbang Hukum dan HAM Aman Riyadi melakukan monitoring ke kantor wilayah Kumham Banten dan Satuan Kerja Wilayah Serang Raya dalam rangka meninjau pelaksanaan kesiapan Satuan Kerja Serang Raya dalam pembangunan zona integritas menuju BKWBM pada Selasa 8 September 2020. Dalam kunjungan monitoring, Kepala Balitbang Hukum dan HAM beserta para staf ahli menteri meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana pelayanan kunjungan seperti ruang pendaftaran, ruang tunggu kunjungan, hingga ruang pemeriksaan atau penggeledahan pengunjung, dan juga melakukan pengecekan inovasi-inovasi layanan publik baik inovasi berbasis elektronik ataupun non-elektronik. Bertempat di Lerian Hotel Kota Serang pada Selasa 8 September 2020, Kanwil Kumham Banten menggelar fokus group discussion verifikasi hasil survei IKM berbasis elektronik. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan fokus group discussion verifikasi hasil survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat atau IPK-IKM berbasis elektronik pada Selasa 8 September 2020. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Ledian Kota Serang ini diikuti oleh pimpinan tinggi Pratama, Tim Pokja WBK, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan diikuti juga secara virtual oleh Unit Pelaksana Teknis Wilayah Banten. Dalam sambutannya,
Kepala Kantor Wilayah RNI Kadu Prasetya mengungkapkan bahwa Kantor Wilayah Kumbang Banten terus berupaya membangun program pembangunan zona integritas yang berkesinambungan dengan mewujudkan budaya kerja menjadi wilayah birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, dengan sasaran peningkatan pelayanan publik menuju pelayanan prima sebagai peningkatan kinerja dan fungsi yang clean government. Rabu 9 September 2020, Kumbang Banten menggelar pelaksanaan tahapan tes kesehatan bagi calon taruna Poltekip dan Poltekim bertempat di Rubasan kelas 2. Berikut berita selengkapnya. Rabu, 9 September 2020, Kanwil Kemenkumham Banten melaksanakan tahapan tes kesehatan seleksi calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi tahun 2020 yang dilaksanakan di Rubasan kelas 2 Serang. Adapun tahapan tes kesehatan yang harus dilalui oleh setiap peserta calon taruna Politeknik dan Poltekim tahun 2020 terdiri dari tahap pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, pendengaran, mata, buta warna, badan, serta input rekap data peserta. Peserta yang mengikuti tes kesehatan seleksi calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Keimigrasian tahun 2020 berjumlah 41 orang, yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 6 perempuan, dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 36 orang, yang tidak hadir sebanyak 5 orang. Masih di hari Rabu, 9 September 2020, Kumbang Banten menggelar rapat pengharmonisasian Raperda Kota Tangerang Selatan bertempat di ruang rapat Law and Human Rights Center. Berikut berita selengkapnya. Kanwil Kemenkumham Banten melalui Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan pada Rabu 9 September 2020 yang bertempat di ruang rapat fasilitasi produk hukum daerah Law and Human Rights Center Kanwil Kumbang Banten. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah RNI Kadu Prasetya. Rapat ini membahas dua rancangan peraturan daerah, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedua rancangan peraturan daerah ini sebelum dilakukan pengharmonisasian di kantor wilayah Kemenkumham Banten, tentunya sudah dilakukan pembahasan di internal Pemrakarta. Bertempat di ruang rapat Law and Human Rights Center pada Kamis 10 September 2020, Kepala Kantor Wilayah memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran divisi administrasi. Berikut berita selengkapnya. Bertempat di ruang rapat Law and Human Rights Center, Kepala Kantor Wilayah RNI Kadu Prasetya memberikan penguatan dan evaluasi terkait tugas fungsi kepada seluruh jajaran divisi administrasi Kemenkumham Banten. Kegiatan penguatan diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Pelaporan dan Humas, serta penguatan dan evaluasi diikuti oleh seluruh jajaran divisi administrasi. Pada arahannya, Kanwil Andika berpesan kepada seluruh jajaran divisi administrasi untuk memperhatikan terkait penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kemenkumham Banten. Kepada seluruh jajaran, Kanwil juga berpesan untuk selalu bekerja dengan maksimal, berikan pelayanan yang terbaik untuk organisasi serta meningkatkan kemampuan dan pengawasan pada diri sendiri. Kamis 10 September 2020, Kepala Divisi Pemasyarakatan melakukan monitoring ke lahan pertanian yang merupakan sarana edukasi dan asimilasi Lapas kelas 3 Rangkas Bitung. Berikut berita selengkapnya. Demi menjaga produktivitas pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di jajaran UPT Pemasyarakatan Kemenkumham Banten, Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih melakukan kunjungan monitoring ke lahan asimilasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Rangkas Bitung untuk meninjau kegiatan pertanian yang merupakan program pembinaan UPT sebagai sarana asimilasi dan edukasi. Kedatangan Kepala Divisi Pemasyarakatan disambut langsung oleh Kepala Lapas kelas 3 Rangkas Bitung Budi Ruswanto. Kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan, Budi Ruswanto menerangkan, saat ini ada 11 orang WP yang mengikuti kegiatan asimilasi, serta 4 orang dari masyarakat yang ikut membantu dengan sistem bagi hasil. Beranjak ke berita yang terakhir, pada Kamis 10 September 2020, Kepala Kemenkumham Banten melakukan kunjungan kerja ke rutan kelas 2B Pandeglang. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kanwil Kemenkumham Banten RNI Kadu Prasetya mengunjungi salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan wilayah Pandeglang, yaitu Rumah Tahanan kelas 2B Pandeglang pada Kamis 10 September 2020. Kanwil disambut langsung oleh Kepala Rutan kelas 2B Pandeglang, Cupri, beserta jajaran. Kepala Rutan Pandeglang mendampingi Kanwil untuk berkeliling, melihat kondisi rutan secara langsung. Dalam kesempatan ini juga, Kanwil menyampaikan mengunjungi pojok KBK, ruang pelayanan, serta melihat langsung inovasi yang dimiliki oleh Rutan Pandeglang. Di kesempatan ini pula,
Akan mengapresiasi inovasi pelayanan publik yang ada pada rutan Pandeglang, yaitu menggunakan kartu e-money untuk transaksi di dalam rutan. Demikianlah rangkaian berita pada Sepekan Prestasi kali ini. Nantikan berita kantor wilayah lainnya dalam Sepekan Prestasi selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, saya ingin undur diri, salam prestasi.